Ada seorang anak muda konsultasi pada seorang syekh yang tinggal di tepi danau. Danaunya bagus, airnya jernih dan bisa diminum, segar. Ketika datang anak muda itu membawa persoalan yang sangat rumit, konsultasi berat kelihatan dari beban dirinya. Begitu datang, syekhnya tidak menjawab. Diajaklah ke pinggir danau, dibawa segelas air, ya, dibawakan, kemudian dibawa segenggam garam. Itu yang paling menarik. Begitu setelah terjadi, diambil kemudian airnya. Setelah itu dimasukkan garamnya. Genggam yang pertama diberikan, kemudian selesai, tahan sebagiannya. Kata syekhnya, minum. Bingung orang ini. Asin syekh, minum aja dulu. Begitu diminum langsung dimuntahkan, asin. Seperti itu. Keluarkan semua airnya, lempar ke danau, lempar dengan garamnya semua ke danau. Begitu dilempar, diambil lagi kemudian air menggunakan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, tawar. Itulah kondisi hatimu. Masalah sebesar apapun, kalau hatimu itu lapang seluas danau ini, maka kesulitan besar pun akan mengecil dan ringan dibawa dalam hidup. Tapi kalau hatimu hanya sesempit gelas ini, maka segala yang terjadi pada dirimu sekalipun hanya sedikit dari garam itu akan terasa asin dalam hidup dan tidak akan nyaman terbawa dalam kehidupan. Sedangkan sifat Allah ketika mencintai dan mengingat seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan akan melapangkan keadaan dirimu. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berdakwah pada Fir'aun minta kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, tolong lapangkan hati saya. Sebab kalau sudah lapang, mau teriakan, mau cercaan, mau celaan itu gak akan berpengaruh. Dasar Musa begini, lapang aja, ayo terus. Tapi kalau hati Anda sempit, belum dicela, sudah mencela. Apa, mau nyela? Itu belum dicela tuh. Dan bangga kadang-kadang dengan celaan. Bapak kok marah pak? Saya memang pemarah. Bangga dengan temperamentalnya. Saya memang pemarah, mau apa? Ini ada sesuatu yang keliru. Tapi kalau hati kita lapang, dan Nabi Muhammad pun Masya Allah, Nabi Musa minta dikabulkan, Nabi Muhammad tidak minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nabi Muhammad belum minta turun ayat alam nashrah laka sadra. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak. Muhammad, kami telah lapangkan hatimu, sehingga dengan itu semua beban-beban yang kau pikul di pundakmu, pikul di pundak berat seperti angkat barbel, itu akan terasa ringan dalam hidup. Nabi Musa minta diberikan, Nabi Muhammad belum minta, langsung diberikan. Kenapa? Karena puncak amalan Nabi Muhammad itu yang sulit disaingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Dijamin surga, tapi masih tahajud sampai bengkak kaki dan sebagainya, dekat dengan Allah, zikirnya kepada Allah dalam. Karena dalamnya itu belum minta, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Isa menyebutnya bukan dengan Muhammad, tapi dengan nama yang lainnya, Ahmad. Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku berikan kabar gembira pada kaumku, ya. Berikan kabar gembira, padahal nabinya belum lahir. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi sudah mengatakan pada umatnya, saya berikan kabar gembira akan lahir setelah saya, akan datang Nabi setelah saya. Bukan saya yang penutup, tapi Nabi setelah saya. Umumnya orang kasih kabar gembira itu saat dilahirkan. Hampir tidak ada misalnya orang jomblo langsung kasih kabar. Alhamdulillah, Masya Allah, saya kasih kabar gembira punya anak. Ya Allah, kapan? Sudah ada, mana? Nanti setelah menikah. Itu jomblo sengketa namanya, ya? Iya, tidak. Jomblo dibagi 3 bagian, jomblo syariah, jomblo fisabilillah, dan jomblo sengketa, ya? Nanti lain waktu kita bahas. Untuk yang belum nikah.